Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gia Rahmadani. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya yang bernama Ismaniar, Yasira Erni Erayani, Nabila Nur Aulia, Jessica Permatasari, saya sendiri Gia Rahmadani, kemudian Mesya Karisma Maharani, dan yang terakhir Fadiatul Ansoriah. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Konstruksi Alat Ukur Psikologi. Nah, pada materi ini terdapat beberapa subbab. Dan langsung saja ya, materi pertama akan dipaparkan oleh saudari Ismaniar. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya Ismaniar akan membahas mengenai penyusunan skala psikologi. Jadi dalam penyusunan skala psikologi itu terdapat suatu konstruksi alat ukur psikologis, yakni suatu tes yang dimaksudkan untuk dapat mengungkap berbagai aspek-aspek psikologi dalam diri manusia itu berdasarkan jawaban individu terhadap pertanyaan-pertanyaan atau hasil subjek dalam pengetesan yang akan dilakukan. Menurut Anastasi 1976 bahwa tes itu merupakan suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Jadi pada konstruksi alat ukur dikatakan objektif itu karena pada tes tersebut bersifat sistematik, mulai dari item-item yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, scoring yang jelas dan terperinci, berisikan sampel perilaku, sehingga dalam suatu tes itu dapat mengukur sejauh mana item dalam tes itu mewakili domain perilaku yang diukur. Oke, yang selanjutnya itu terdapat beberapa jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama itu berdasarkan jenis tingkah laku yang diukur. Jadi menurut Cronbach 1970 itu membagi tes menjadi dua kelompok, yakni mengukur performansi maksimal dan tes mengukur performansi tipikal. Jadi pada tes yang mengukur performansi tip maksimal itu bertujuan untuk menguji kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya itu seperti tes minat bakat, tes prestasi belajar, tes intelijensi, dan berbagai tes kemampuan lainnya. Yang kedua yaitu tes yang mengukur performansi tipikal atau personality test. Jadi tes ini tuh dirancang untuk mengukur bagaimana sih kecenderungan reaksi dan perilaku individu ketika berada dalam situasi-situasi tertentu. Contoh dari tes tipikal ini yaitu tes inventory dan proyeksi seperti tes kepribadian, emosional, dalam diri seseorang, dan tes kesehatan mental, tes kebahagiaan, dan berbagai tes personality lainnya. Baiklah, saya Fadilatul Ansoriah akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tes psikologi berdasarkan cara pengambilannya atau administrasinya. Yang pertama yakni tes individual. Tes ini merupakan jenis tes yang hanya dapat melayani untuk seorang individu saja dalam satu waktu. Sedangkan tes kelompok yakni jenis tes yang dapat melayani sekelompok testi dalam suatu waktu. Dari segi biaya, jelas tes kelompok lebih ekonomis jika dibandingkan dengan tes individual. Selanjutnya, yakni jenis tes psikologi jika ditinjau dari segi waktu yang disediakan. Yang pertama yakni tes kecepatan atau speed test, merupakan tes yang mengutamakan kecepatan atau waktu dalam mengerjakan sebuah tes. Contoh dari jenis tes ini ialah arithmetical reasoning, tes clerical, dan sejenisnya. Yang kedua yakni tes kemampuan atau power test, merupakan jenis tes untuk mengetahui sampai di mana kemampuan seseorang dalam mengerjakan tes. Lamanya pengerjaan atau waktu tidak dituntut terlalu ketat. Jenis tes ini misalnya General Comprehension Test, tes SPM, dan sejenisnya. Baiklah, saya Nabila Nur Aulia akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan alat ukur psikologis. Menurut Saifuddin Azwar 2011, langkah-langkah penyusunan alat ukur psikologis ada 9. 1. Identifikasi tujuan ukur. 2. Operasional konsep. 3. Penskalaan dan format stimulus. 4. Penulisan item dan mereview item. 5. Uji coba. 6. Analisis item. 7. Kompilasi 1. Seleksi item. 8. Pengujian reliabilitas dan validitas. 9. Kompilasi 2. Format final.
Kemudian, menurut Cohen dan Swedlick 2005, langkah-langkah penyusunan alat ukur psikologis ada 5. Yang pertama, test conceptualization, 2. Test construction, 3. Test tryout, 4. Item analysis, 5. Test revision. Test conceptualization. Peneliti melakukan identifikasi mengenai tujuan ukur, definisi, serta teori yang akan digunakan. Selain itu, peneliti juga melakukan pembatasan domain ukur, apakah termasuk atribut kognitif atau non-kognitif. 2. Test construction. Peneliti membuat tabel kisi-kisi atau blueprint berdasarkan teori yang digunakan. Kemudian, menentukan bentuk item dan membuat item serta jawaban dan skornya. Saya akan menjelaskan tentang konstruk dan indikator. Konstruk adalah sebuah konsep yang secara sengaja dibentuk sesuai dengan keperluan ilmiah. Contohnya kemiskinan, kesenjangan, dan asertivitas. Konstruk sendiri berarti empati yang memiliki definisi respon emosional berorientasi lain yang ditimbulkan oleh kongruen dengan kesejahteraan yang dirasakan orang lain. Aspek dari empati atau konstruk sendiri itu ada 6. Yang pertama itu simpati, yang artinya merasakan rasa sakit yang dirasakan orang lain, baik fisik maupun psikis. Yang kedua itu ada warm, yang artinya bersedia membuka diri dan menunjukkan antusiasme untuk menerima keluh kesah orang yang menderita. Yang ketiga itu ada compassionate, yang artinya merasa kasihan dengan penderitaan orang lain. Yang keempat itu ada soft heart, yang artinya peka terhadap penderitaan orang lain. Yang kelima itu tender, mengekspresikan perasaan dan kepedulian yang dimiliki terhadap orang lain. Dan yang terakhir itu atau yang keenam ada move, yang artinya tergerak untuk membantu mengurangi penderitaan orang lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tes tryout. Tes tryout terpakai adalah ketika data yang kita ambil untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen juga kita gunakan sebagai data penelitian. Jadi misalnya kita mengambil data 100 subjek untuk menguji instrumen kita, kemudian data 100 subjek ini kita gunakan kembali untuk menguji hipotesis kita setelah dikurangi oleh item-item yang tidak valid. Lalu yang selanjutnya adalah uji keterbacaan. Uji keterbacaan adalah untuk mendapat proses yang dilakukan sebelum melakukan pengambilan data lapangan dengan jumlah yang besar. Tujuan dilakukan uji keterbacaan adalah untuk mengetahui efektivitas kalimat yang digunakan pada setiap item sehingga meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi karena kurang sesuainya tujuan peneliti dengan pemahaman calon subjek penelitian. Baiklah, saya Jessica Permatasari akan menjelaskan mengenai item analisis dan tes revision. Jadi item analisis itu menganalisis item-item alat ukur atau tes secara kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh setelah memperoleh data dari sampel yang cukup banyak. Analisis item merupakan proses pengujian parameter-parameter item guna mengetahui apakah item memenuhi persyaratan psikometris untuk disertakan sebagai bagian dari skala. Misalnya, ingin menguji motivasi belajar seseorang, maka item tersebut bisa menunjukkan perbedaan individu yang motivasi belajarnya tinggi, sedang, dan rendah. Analisis item adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis apakah item-item pada suatu alat ukur telah memenuhi fungsinya, yaitu mewakili dominan tingkah laku yang hendak diukur, memiliki derajat kesulitan yang tepat, memiliki daya diskriminasi yang maksimal. Selanjutnya, tes revision. Sesudah menganalisis item, tahap selanjutnya itu adalah tes revision. Berdasarkan dari analisis item, maka item-item yang tidak memenuhi persyaratan psikometris harus diperbaiki terlebih dahulu supaya dapat masuk ke dalam skala. Begitu pula item-item yang telah memenuhi persyaratan tidak serta-merta dapat masuk ke dalam skala, karena proses kompilasi harus mempertimbangkan proporsionalitas skala sebagaimana dideskripsikan oleh blueprintnya.
Item-item yang terpilih yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang telah dispesifikasikan oleh blueprint. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Jika koefisien reliabilitas kurang memuaskan, maka kembali ke tahap kompilasi dan merakit ulang skala dengan lebih mengutamakan item dengan daya diskriminasi yang tinggi. Dalam format akhir skala sebaiknya ditata dalam tampilan yang menarik, tetapi tetap memudahkan responden untuk membaca dan menjawabnya. Wah, udah di akhir nih. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.